Ada sebuah cerita atau hikayat, mungkin lebih tepatnya disebut kayak gitu ya. Entah cerita ini adalah cerita asli, kisah nyata, atau mungkin hanya cerita fiksi, imajinasi, entah apa cerita ini. Tapi aku bakal ceritain ceritanya kayak gimana. Jadi semuanya bermula dari pada zaman dahulu ada seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama terkenal. Kemudian di suatu hari dia bermimpi ada dua sosok malaikat. Kemudian dia mendapati Abdullah bin Mubarak ini mendapati dirinya itu ada di Mekah, tepatnya di musim haji. Kemudian Abdullah bin Mubarak ini melihat kepada dua malaikat ini. Dua malaikat ini terlihat sedang mengobrol, dan Abdullah bin Mubarak mendengar obrolan malaikat ini. Malaikat ini mengobrol kurang lebihnya itu kayak gini. Pada tahun ini ada berapa orang yang haji? Kemudian dijawab oleh malaikat satunya, di tahun ini tuh ada 600.000 orang yang haji. Nah, kemudian malaikatnya yang lain tuh bertanya lagi, terus yang diterima hajinya itu siapa? Kemudian yang malaikat yang menjawabnya ini menjawab lagi dengan suatu pernyataan yang cukup mengejutkan, bahwasanya tidak ada satupun yang dari mereka itu yang hajinya diterima. Ya bener, malaikatnya ngomong kayak gitu. Tapi kemudian malaikat itu melanjutkan lagi, ada satu orang, dia dari Damaskus, namanya Ali bin Al-Muwaffaq. Nah, orang ini dia itu diterima hajinya oleh Allah, dan gara-gara hajinya itu dia membuat 600.000 orang itu hajinya sah gitu, hajinya mabrur lah, hajinya diterima. Nah, kemudian Abdullah bin Mubarak kemudian bangun dari tidurnya, dia terkejut soal gara-gara mimpinya yang tadi, dan kemudian dia berniat untuk mencari Ali bin Al-Muwaffaq yang katanya itu hajinya diterima dan membuat 600.000 orang tadi yang hajinya sebelumnya nggak diterima itu diterima oleh Allah. Nah, kemudian Abdullah bin Mubarak itu pergi ke Damaskus, tempat Ali bin Al-Muwaffaq itu berada. Nah, setelah bertemu dengan Ali bin Al-Muwaffaq, diketuk ya pintunya, teng teng teng. Nah, terus kemudian datang Ali bin Al-Muwaffaq. Abdullah bin Mubarak nih kemudian bertanya gitu kepada si Ali, ya kita panggilnya Ali aja. Ali, kok kamu ini haji ya? Nah, si Alinya bilang, wah saya nggak haji kok tahun ini. Nah, terus oke, si Abdullah bin Mubaraknya kebingungan dong, soalnya kan di mimpinya dibilang Ali bin Al-Muwaffaq ini hajinya keterima gitu. Nah, sementara Alinya bilang dia itu belum haji, kok bisa ya gitu. Nah, Abdullah bin Mubarak nih kemudian bertanya lagi gitu, bertanya-tanya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak nih bertanya, nih sebelum musim haji, kan pada saat itu musim haji ya, sebelum musim haji nih kamu ngapain gitu. Nah, Ali bin Al-Muwaffaq pun bercerita. Nah, pada suatu saat dia emang pada tahun itu sempat berniat untuk melakukan ibadah haji. Dia sudah mengumpulkan banyak uang yang sekitaran nominalnya itu 300 dirham. Nah, setelah terkumpul uangnya, kemudian dia bersiap-siap untuk berangkat. Nah, setelah keluar dari rumahnya, dia melihat ada seorang perempuan. Perempuan ini ternyata sedang memasak bangkai hewan. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwasanya bangkai hewan itu dalam Islam itu haram hukumnya untuk dimakan. Kemudian Ali menghampiri wanita itu, dia bertanya, kenapa engkau memasak bangkai hewan? Padahal seharusnya engkau tahu bahwasanya bangkai hewan dalam Islam itu haram. Nah, kemudian wanita itu menjawab, aku memasak bangkai ini karena anak-anakku sedang kelaparan, dan kami miskin, dan kami tidak mempunyai akses ke makanan yang halal, dan tidak ada seorang pun yang peduli dengan kami. Mendengar jawaban itu, Ali pun merasa tersentuh hatinya. Kemudian dia mengambil uang 300 dirhamnya yang tadi, yang seharusnya ia gunakan untuk berhaji. Dia kemudian menyedekahkan 300 dirhamnya kepada wanita itu, agar supaya harapannya wanita itu bisa menyelamatkan anak-anaknya dari kelaparan dan bisa mencari makanan yang lebih halal. Kemudian Abdullah bin Mubarak yang mendengar cerita dari Ali bin Al-Muwaffaq itu kemudian akhirnya mengerti hikmahnya. Ali bin Al-Muwaffaq itu menyedekahkan dengan hati yang tulus, yang walaupun dia akhirnya tidak berhaji, tetapi Allah menerima hajinya gara-gara sedekah itu. Jadi
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Sebenarnya pelajarannya simpel aja, peduli terhadap sesama. Itulah yang seharusnya kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari gitu. Bahasa lainnya itu kita harusnya selalu merasakan empati kepada setiap orang yang kita temui. Ketika ada seseorang yang dalam kesusahan, seharusnya kita bantu. Dalam salah satu hadis, Nabi itu pernah bersabda bahwasanya ketika ada seorang muslim membantu saudaranya yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya seluruh perkaranya di akhirat kelak. Seharusnya itulah yang kita lakukan, membantu orang yang sedang kesulitan. Dan yang keren dalam cerita itu, Ali bin Al-Muwaffaq ketika melihat perempuan itu memasak bangkai yang notabene haram dalam Islam, itu dia tidak langsung menghakimi gitu, langsung menghujat, wah kamu kenapa masak bangkai itu. Tapi dia menanyakan terlebih dahulu apa alasannya. Kemudian akhirnya setelah dikeluarkan alasannya, akhirnya Ali membantu wanita itu gitu. Kemudian pada akhirnya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika ada orang mungkin melakukan kejahatan, ada orang yang melakukan keburukan, pasti itu ada alasannya. Dan tugas kita adalah memahami cara berpikir orang itu, kemudian kita membantu orang itu untuk menjadi lebih baik lagi. Bukan kita menghakimi orang itu, bukan kita mencaci maki orang itu, karena tugas kita seharusnya memberi solusi, bukan menghakimi apalagi mencaci maki. Harusnya kita memperbaiki diri kita lebih baik lagi itu untuk kedepan harinya, dan memperbaiki masyarakat, memperbaiki lingkungan, memperbaiki seluruh yang ada di dunia ini, karena Islam emang dikhususkan untuk seluruh alam, seluruh dunia ini. Islam itu rahmatan lil alamin. Dan ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Segini aja videonya. Jika ada salah itu datangnya dari saya, jika ada kebenarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.